Bapak Ibu, kita minggu lalu sudah belajar tentang imamat yang rajani. Kita sudah melihat hubungan Allah dan manusia dari sudut pandang keimaman ya. Sekarang kita melihat sudut pandang manusia, hubungan manusia dengan Allah dari sudut pandang penghambaan, hamba gitu ya. Kita akan baca 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Baik, Bapak Ibu, kita membiasakan diri membaca ayat tidak cuma 1 atau 2, tetapi secara konteks ya, 5, 6, 10, 20. Kalau memang itu masih satu narasi, satu kisah, ya kita harus baca tuntas gitu ya. Nah, di sini Petrus sedang menjelaskan bagaimana sikap Yesus sebagai hamba Allah kepada Allah Bapa di sorga. Bagaimana sikapnya? Meskipun dalam kondisi Yesus itu disalib, teraniaya, padahal tidak punya salah, tidak ada caci maki keluar dari mulutnya. Ya, tidak ada caci maki keluar dari mulutnya. Tidak ada, ia tidak berbuat dosa, ya, tidak ada dalam mulut, tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ya, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Jadi dalam posisi disalib, Yesus pun tidak melakukan dosa, tidak ngomel, tidak bersungut-sungut. Petrus sedang menjelaskan itu. Ya, kenapa Petrus menjelaskan itu? Karena Petrus sedang menjelaskan kepada orang percaya saat itu, di mana orang percaya adalah hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang sama seperti Tuhan Yesus sebetulnya. Ya, kalau minggu lalu kita belajar imamat yang rajani, kalau sekarang kita mau belajar hamba kerajaan. Ya, hamba kerajaan. Kalau imamat mungkin orang berpikir itu jabatan yang agung masih gitu ya. Itu jabatan yang istimewa di hadapan Allah masih gitu ya. Nah, di sisi ini, di sisi yang sekarang kita melihat umat percaya, orang percaya itu adalah hamba kerajaan. Kalau keimamatan rasanya masih punya nama gitu ya, masih punya jabatan gitu istilahnya. Sebetulnya tidak, sebetulnya antara imamat yang rajani dan hamba kerajaan ini sama. Ya. Imamat yang rajani dan hamba kerajaan ini sama. Hamba kerajaan, budak kerajaan, ART kerajaan. ART tahu ya? Asisten rumah tangga, pembantu. Ya, pembantu kerajaan istilahnya gitu. Jadi dari sisi hamba kerajaan enggak ada
nggak ada kemewahan, nggak ada keagungan, tidak ada menterengnya, istilahnya gitu ya. Kalau imamat yang rajani kan masih kesannya mentereng. Sebetulnya tidak, gitu ya. Sebetulnya tidak. Keberagamaan yang mengkondisikan seperti itu. Keberagamaan, melihat pemimpin-pemimpin agama pakai jas, pakai dasi. Kalau gereja tetangga pakai jubah, tampaknya agung. Itu kan manusia yang buat. Ya, sebetulnya tidak seperti itu. Ya. Keimamatan itu bicara tentang penghambaan. Ya, penghambaan, imam-imam kerajaan sama dengan hamba-hamba kerajaan. Petrus menasehati para hamba-hamba agar tunduk pada tuannya. Ya, sekali lagi, hamba Allah, imamat raja, itu sama. Ya, kondisi keagamaan sekarang kita yang meleset, ya. Kondisi keberagamaan kita sekarang yang meleset, seolah-olah pendeta, imam, pastor, gitu ya. Itu tampak di atas, gitu ya, tampak di atas manusia umumnya. Tidak, sebetulnya mereka sama saja, ya. Sebetulnya mereka sama. Mereka adalah hamba-hamba. Hamba-hamba yang dipakai Petrus di sini adalah oiketai, ya. Dari kata oiketes atau nama artinya pengurus rumah. Oiko itu rumah. Ekonomi, oiko itu kan rumah, gitu ya. Ya pengurus rumah, gitu ya. Kalau biasanya hamba pakai kata dolos, gitu ya. Tapi dolos itu macam-macam, Bapak Ibu ya. Budak itu macam-macam. Kalau pengurus rumah disebut oiketes, gitu ya. Petrus menasihati agar hamba-hamba tunduk pada tuannya. Bukan hanya kepada tuan yang baik, tetapi kepada tuan yang jahat juga. Ajaran Petrus jelas. Ya, di zaman itu para bangsawan, para orang kaya itu punya budak. Budak-budak itu dinasihati oleh Petrus supaya tunduk pada tuannya. Apapun kondisi tuannya, ya, apapun kondisi tuannya, tuannya baik, tuannya adil, tunduk. Tuannya kejam, tuannya tidak adil, tunduk. Itu perintah Petrus, ya, itu ajaran Petrus. Kenapa seperti itu? Karena kita ini hamba-hamba Allah, bukan sekedar hamba tuan majikan yang ada di dunia. Ya. Sebetulnya ini juga mengajarkan kepada orang Kristen di zaman sekarang, meskipun Anda karyawan gitu ya, di pihak yang benar, di posisi tidak bersalah, tapi bos Anda tidak adil, enggak fair gitu ya. Anda sebagai orang percaya harus tunduk. Tidak boleh memberontak. Jadi bahasa orang Kristen tidak ada yang namanya demo. Ya, ada jalur. Kemarin saya sudah ngomong ada jalur untuk sesuatu yang tidak adil, ada jalurnya, ada wakil rakyat gitu ya. Sampaikan gitu ya. Jadi dalam ajaran Kristen setiap orang diajarkan untuk tunduk. Kenapa? Karena dosa pertama itu pemberontakan. Dosa pertama manusia itu pemberontakan. Adam dan Hawa diperintah untuk tidak makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Makan. Nah, ini sikap memberontak. Nah, orang percaya diajar untuk tidak suka memberontak. Ya. Kenapa? Karena panggilan Allah untuk manusia adalah sebagai hamba, sebagai pengabdi, sebagai abdi dalam, sebagai imamat yang rajani, apapun namanya, ya. Jelas Allah bukan tuan yang jahat, ya. Jelas Allah bukan tuan yang jahat. Kepada tuan yang jahat saja kita harus tunduk, hormat, tidak boleh memberontak, gitu ya. Tidak boleh memberontak, apalagi jelas kepada Allah yang baik, Allah yang adil, Allah bukan tuan yang jahat.
manusia harus tunduk. Ya, jelas Allah bukan Tuhan yang jahat. Ini adalah kasih karunia. Ya, jika seseorang dengan sadar mau menanggung penderitaan kehendak Allah. Kita diajar oleh Petrus, dapat Tuhan yang tidak adil pun kita harus tunduk, kita harus hormat. Apalagi kepada Allah yang baik. Jika hidup kita mengalami aniaya, mengalami masalah, mengalami kesusahan, jangan menggerutu, jangan memberontak. Tetaplah percaya pada Allah, tetaplah bersyukur. Kepada Tuhan yang jahat saja kamu nggak boleh memberontak, kamu tetap harus hormat. Kepada Allah yang baik, kamu juga harus hormat, kamu harus percaya, kita harus tunduk. Kita harus tunduk apapun yang terjadi. Bahkan seandainya pun dalam kehidupan kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hormatilah Tuhan, jangan menggerutu. Jangan ngomel. Percayalah bahwa dalam hidup kita, meskipun tampak tidak baik, ada rencana Allah di situ untuk membentuk kita. Itulah kasih karunia. Yang disebut kasih karunia itu. Yang disebut kasih karunia itu bukan cuma duit, bukan cuma kesehatan, tetapi masalah yang hadir dalam hidup kita, itu membentuk karakter kita menjadi lebih baik, lebih tahan uji, lebih sabar, lebih bertekun. Ini loh kasih karunia, ini loh berkat. Ya. Sebab jika kita dihukum akibat sebuah kesalahan, itu sudah sepantasnya. Namun jika karena berbuat baik kita menderita, itu kasih karunia. Kalau kita berbuat salah, korupsi, lalu ketangkep masuk penjara, itu pantas. Itu bukan kasih karunia. Tetapi kalau kita tidak melakukan korupsi, tidak melakukan kesalahan, tiba-tiba kita dipecat dari perusahaan. Kita menanggung akibat fitnah gitu ya. Itulah kasih karunia. Jangan menggerutu, jangan ngomel. Gitu ya. Jangan ngomel. Itu kesempatan kita mencari kehendak Allah. Apa maumu Tuhan? Kok aku tidak salah tiba-tiba aku dipecat? Aku tidak salah kok tiba-tiba diomelin sama bos? Itulah kasih karunia. Jangan ngomel. Jangan bersungut-sungut. Apalagi memberontak. Ini bos tak benar. Besok aku tak demo bareng teman-teman, malah jadi biang keroknya demo. Enggak benar, enggak bisa seperti itu. Ya, kita harus sadar diri, ya, bahwa tidak semua penderitaan adalah kasih karunia. Seperti saya katakan tadi, kalau kamu korupsi, ketahuan, terbukti, dipecat, apalagi masuk penjara, ya itu salahmu. Itu penderitaan itu bukan kasih karunia. Meski demikian itu tetap bisa mendidik. Iya kan? Masuk penjara kita bisa mikir, iya. Kenapa aku korupsi? Kan gitu. Tetap bisa mendidik. Tetapi itu bukan kasih karunia. Yang disebut kasih karunia adalah kalau kita tidak punya salah dan kita mengalami hal-hal yang tidak enak, tidak baik kelihatannya, itulah kasih karunia. Karena Tuhan sedang mendidik. Ya, Tuhan sedang mendidik. Sebetulnya itu sama Bapak Ibu dengan apa yang dialami Tuhan Yesus. Ya. Seseorang yang tergantung di salib, itu seseorang yang terkutuk. Seseorang yang bersalah dan dihukum, itu maksudnya. Itu sebabnya orang Yahudi tidak percaya Yesus, karena Yesus disalib. Gitu ya. Padahal dia mati tersalib untuk kita. Yesus itulah kasih karunia. Dia disalib mati, tidak ngomel. Dia tetap mengampuni. Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini loh kasih karunia. Yesus bisa menunjukkan kepada Allah segala sesuatu yang baik dalam batinnya. Bapa,
kuserahkan nyawamu. Enggak ngomel, meskipun harus disalib. Dia mati bukan untuk dirinya kan, dia mati untuk kita kan. Itu loh kasih karunia. Petrus mengajarkan demikian. Itu loh kasih karunia. Apalagi kita, budak-budaknya Allah. Kenapa kok suka ngomel? Kenapa kok suka menggerutu? Gitu ya. Kita harus lihat beberapa fakta ini ya. Di zaman itu Bapak Ibu, perbudakan itu sebuah fakta. Ya. Sepertiga penduduk Roma itu adalah budak. Kalau penduduk Roma saat itu dia penduduk kekaisaran Roma ya, dari Eropa sampai ke Asia gitu ya, sampai ke Afrika di total 100 juta. 33 juta itu adalah budak. Itu fakta. Zaman itu masih zaman perbudakan. Sampai abad ke-5 Masehi itu masih terus berlangsung. Ya. Budak-budak ini adalah orang-orang yang didapat dari penaklukan. Orang Roma menaklukkan sebuah wilayah, Galia misalnya. Ya Galia. Galia itu Perancis sekarang, dulu namanya Galia. Gaul gitu ya, kalau Anda buku Asterix gitu ya. Nah, itu musuhnya kan Roma itu ya gitu. Jadi kalau Roma berhasil menaklukkan sebuah wilayah, maka wilayah tersebut menjadi jajahannya. Dan orang-orang yang tertangkap itu bisa menjadi budak ya. Jadi budak hasil dari peperangan ya. Budak juga bisa hasil dari anaknya budak. Jadi budak punya istri, punya anak, anaknya itu juga budak. Gitu ya. Lalu ada juga budak hasil dari masyarakat bebas sebetulnya. Masyarakat yang bukan budak sebetulnya, tetapi karena dia pinjam hutang sama seseorang gitu ya. Sama seseorang, sama bangsawan, sama orang kaya gitu ya, dia nggak bisa bayar. Kalau dia nggak bisa bayar, dia harus serahkan anaknya. Maka anaknya menjadi budak. Nah, budak-budak inilah yang gitu ya, yang dianggap aset orang kaya. Dianggap aset orang kaya. Budak-budak inilah yang mengurus rumah tangganya. Kalau yang pinter disuruh ngajarin anaknya bangsawan. Kalau yang bodoh tapi sehat, gitu ya, bodoh tapi sehat, suruh kerja di ladang. Gitu. Kalau yang pinter suruh ngajari anaknya sekolah. Jadi macam-macam. Ya, kalau ada yang pinter masak, ya kerja di dapur. Itu budak. Mereka enggak punya hak. Kalau ART itu masih ada, ya masih ada undang-undangnya. Ini budak tidak ada, budak itu bebas apa kata bosnya. Kalau dapat bos yang baik, ya bagus. Tapi kalau dapat bos yang lalim, yang kejam, ya dia teraniaya seumur-umur, gitu ya. Pagi harus bangun langsung kerja, malam tengah malam masih kerja. Tidak ada urusan, gitu ya. Itu budak. Masalahnya orang sekarang tidak mengalami masa perbudakan, sehingga tidak bisa menghayati ini. Kalau orang zaman sekarang menghayati perbudakan, saya percaya orang tidak gampang ngutangan. Halo? Kalau orang zaman sekarang mengalami yang namanya masa-masa perbudakan, maka setiap orang, apalagi itu orang tua, tidak akan gampang-gampang utang. Karena begitu kita utang tidak bisa bayar, anak kita diambil jadi budak. Itu kondisinya. Zaman sekarang tidak menghayati perbudakan. Itu sebabnya orang seenak sendiri. Mau apa, mau ngapain, bebas.
Di zaman perbudakan nggak bisa budak-budak seperti itu, ya. Bahkan termasuk ART. ART itu kadang-kadang kan ART yang harian gitu ya. ART yang harian. Tiap hari datang jam 7, pulang jam 1 siang, kan ada ya pembantu yang begitu. Tiba-tiba WA, bos aku tidak bisa datang, sakit perut, bos aku tidak bisa datang, kondangan. Kadang-kadang kan kita berpikir, yang bos siapa, yang karyawan yang siapa, kan gitu ya. Zaman dulu tidak bisa Bapak Ibu, budak itu harus bekerja. Enggak mau kerja, ya dicemeti, ya dicambuk sama mandornya. Itu budak. ART sekarang berharap akhir bulan gajian. Budak, jangankan berharap gajian, enggak dapat cambuk sudah bagus. Masih dikasih makan itu sudah bagus. Itu kondisi perbudakan. ART sekarang berharap gajian, berharap hari raya dapat THR gitu ya. Budak enggak bisa. Enggak dihukum, masih dapat makan saja sudah bagus. Kalau juragan yang jahat dicambuk, enggak dikasih makan. Itu kondisinya. Ya. Kenapa saya mau ngomong begini? Bapak Ibu, sebetulnya kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi budaknya. Untuk menjadi pengurus rumah tangganya, pengurus kerajaannya. Itu sebabnya konsep kekristenan itu berbeda dengan konsep agama lain pada umumnya. Agama, ya, ini Allah, ini manusia. Dalam beragama, hubungan Allah dan manusia itu hubungan timbal balik, hubungan sama-sama enak. Manusia menyembah Allah, ya, dengan harapan diberkati. Ini agama. Manusia menyembah Allah dengan harapan diberkati. Manusia ngasih perpuluhan, Allah ngasih berkatnya berlimpah 60, 90 kali ganda. Tak pikir-pikir yang pinter siapa? Manusianya atau Allahnya? Kadang-kadang gitu ya. Kan ini kalau manusia cuma ngasih 10%, Allah harus ngelipat kali ganda kan 30, 60, 100. Tak pikir-pikir Allahnya lebih bodoh daripada manusia ya. Betul enggak? Ayo dipikir. Tetapi inilah yang terjadi. Dalam beragama manusia itu sifatnya oportunis. Tetapi dalam kekristenan, sifat manusia itu pengabdian. Ini Kristen. Ini Allah. Manusia. Dalam kekristenan Bapak Ibu, Allah menebus manusia supaya manusia mengabdi kepada Allah. Bisa dipahami? Dalam keberagamaan, manusia itu sifatnya oportunis. Dalam kekristenan, manusia itu sifatnya pengabdian. Kenapa dalam kekristenan sifat manusia dengan Allah, sifat hubungan manusia dengan Allah adalah pengabdian? Karena Allah sudah menebus manusia. Kamu ditebus. Kamu boleh hidup saja, puji Tuhan. Jangan kurang ajar, minta 60, 100 kali lipat. Itu kurang ajar. Kamu tak tebus, tidak masuk neraka saja kan sudah bagus. Kamu dapat kasih karunia, kamu dapat kesempatan untuk merubah hidupmu dan mengabdi kepada Allah. Itu kan sudah bagus.
Lah kok kurang ajar minta 30, 60, 100 kali lipat. Kita maklum kalau yang nggak mengerti agama lain, nggak ada konsep ini. Tetapi di dalam kekristenan ada konsep Allah menebus manusia. Kalau manusia ditebus Allah, maka manusia harus mengabdi kepada Allah. Nggak boleh protes. Hidupmu dalam kondisi baik ataupun kelihatannya buruk, jangan protes. Nah, di sini iman kita harus percaya. Di sini iman kita harus jalan. Aku percaya Allah tidak ada yang jahat. Aku percaya kehendak Allah tidak ada yang jahat. Kalau seandainya aku mengalami masa-masa sulit saat ini, Dia sedang mendidik aku. Dia sedang membentuk karakterku. Kenapa? Karena suatu saat yang namanya hamba-hamba ini, budak-budak ini akan naik kelas menjadi anak. Kita tidak akan pernah jadi anak Allah kalau jadi hamba saja nggak lulus. Halo, amin. Allah Bapa ingin setiap orang tidak binasa, ya. Allah Bapa ingin setiap orang tidak binasa. Ya, untuk melayani keinginan inilah orang percaya dipanggil sebagai hamba. Allah menebus manusia, memanggilnya untuk mengabdi, supaya orang lain yang tidak mengenal Allah juga bisa melihat cara hidup yang baik dan akhirnya mengabdi yang sama kepada Allah. Dengan pengabdian yang sama kepada Allah, dengan cara hidup yang sama seperti orang-orang yang mengabdi kepada Allah, maka mereka melihat terang bagaimana hidup yang berkenan. Sehingga setiap orang diselamatkan. Herannya ya, banyak orang Kristen masih pola pikirnya seperti orang beragama pada umumnya. Hanya jual beli dengan Allah, hanya berdagang. Aku ngasih persembahan Tuhan, besok balik no ya, 30, 60, 100. Kalau benar-benar ini terjadi, Anda sedang menyembah Allah yang bodoh loh. Benar enggak? Allah diakalin sama manusia, berarti kan bodoh. Kalau kita ngasih 10%, Allah suruh kembalikan 30, 60, 100 kali lipat, kan kita memperbodoh Tuhan sebetulnya. Lah masuk Tuhan kayak gitu disembah. Coba berpikir. Enggak seperti itu. Allah yang maha kaya ini menebus manusia. Ya, merelakan anaknya. Darahnya tercurah. Demi manusia bisa jadi baik. Cara membuat manusia jadi baik adalah dididik untuk mengabdi. Karena kesesatan pola pikir manusia adalah memberontak. Loh kamu disuruh baik loh, kok malah minta 30, 60, 100 kali lipat. Aku mau jadi baik Tuhan, tapi berkati ya. Loh kan begitu cara pikirnya agama. Kalau Kristen tidak begitu, kamu tak tebus supaya kamu jadi baik. Jadi jangan menuntut berkat-berkat jasmani. Jangan menuntut. Belajarlah mengucap syukur dengan berkat yang kamu pungut. Karena Allah sebetulnya sudah menyiapkan berkat itu. Tinggal kita mengumpulkan, kita bekerja yang rajin, kita bekerja dengan jujur. Itulah berkat. Cara berpikirnya beda Bapak Ibu antara agama Kristen dan kekristenan yang benar. Agama Kristen itu masih agama. Kekristenan yang benar bukan agama, tapi cara hidup mengabdi. Seperti Yesus mengabdi, itulah kekristenan. Saat ini kita mungkin tidak merasa perlu menderita. Bahkan bisa menghindari penderitaan. Sebab kita tidak terbiasa di zaman perbudakan, ya. Sebab kita tidak terbiasa hidup di zaman perbudakan, tidak terbiasa. Kita hidup sudah merdeka Indonesia kan? Anda mungkin bisa Anda atau kita bisa menghayati sebagai budak itu terakhir kali ya mungkin zaman Jepang. Itu di Romusa. Tapi yang hidup setelah kemerdekaan tidak merasa budak. Ya. Tetapi Tuhan tanya,
Maukah kamu menghamba kepadaku? Maukah kamu menjadi abdi dalamku? Ya, beberapa tahun yang lalu saya baca sebuah koran, abdi dalam Keraton Solo, itu gajinya jauh di bawah UMR. Betul enggak? Ini orang Jogja kan, tahu. Yang namanya mengabdi itu ya mengabdi. Enggak ada pikiran timbal balik, enggak menuntut sultannya gaji dia seperti bos, enggak. Itu namanya mengabdi. Panggilan Kristen sebetulnya panggilan untuk mengabdi. Halo? Merontokkan pola pikir agama ini loh yang sulit setengah mati. Kenapa? Karena banyak gereja masih menuntut berkat. Pak David tidak mau berkat. Ya maulah, tapi biarlah itu Tuhan yang atur. Kenapa? Demi kebaikan jiwa saya. Kalau jiwa saya itu masih kemaruk, mata duitan, dikasih berkat, tambah tidak ingat Tuhan. Kalau jiwa manusia, jiwa jemaat masih kemaruk, masih matre, lalu diajari klaim janjinya, tambah kurang ajar. Tambah menganggap Allah itu sebagai alat pemuas nafsu kita saja kan? Bukan mengabdi lagi, dagang sama Tuhan. Herannya gitu ya, herannya ya. Herannya para pedagang di pasar gitu ya, kalau ada preman lewat, uang keamanan gitu ya. Uang keamanan gitu ya. Mungkin yang diminta tidak banyak. Ya. Mungkin setiap bulan, setiap bulan satu kios 100.000. Ya memang hasilnya dalam bulan itu kalau satu pasar tuh dimintain 100.000 ya banyak premannya, betul ya? Ya dapat banyak preman itu. Tetapi kalau satu kios itu sebulan 100.000 gitu ya, diomong berat, gitu ya. Diomong ringan ya juga enggak. Diomong berat, diomong ringan ya ringan kan. Mosoknya dagang di pasar enggak untung 100.000, kan pasti lebih gitu ya. Itu saja, ini saya ngambil contoh itu saja para pemilik pasar keberatan kalau ada preman minta duit. Betul enggak? Lah orang Kristen kok dengan gampang minta 30, 60, 100 kali lipat. Orang Kristen lebih merendahkan Allah daripada preman loh. Tak kasih 10% Tuhan, tapi kembalikan 30, 60, 100 kali lipat. Ngerti enggak pola pikirnya? Anda sedang merendahkan Allah. Dalam kekristenan tidak seperti itu. Dalam kekristenan kita dipanggil untuk mengabdi, menjadi abdi dalam, menjadi imamat yang rajani, menjadi hamba-hamba kerajaan Allah. Pengabdian. Jangan takut hidup susah. Allah ini Allah yang baik, Dia tahu kebutuhan kita. Jangan ragukan itu kalau namanya orang percaya. Kalau masih klaim janjinya itu tidak percaya, itu tidak punya iman sebetulnya. Relakah kita menerima Allah sebagai Tuhan kita? Akankah kita dengan kebebasan yang kita milih, ya? Akankah kita dengan kebebasan yang kita miliki memilih menderita demi orang lain atau senang-senang demi diri sendiri? Allah ingin menjadikan kita hamba-hambanya, budak-budaknya, demi keselamatan kita dan orang lain. Dengan kita melayani orang lain, diri kita selamat. Dan orang yang kita layani melihat kebaikan kita dan akhirnya juga selamat. Tujuannya itu loh. Tetapi kalau kita mau senang sendiri, menyenangkan daging kita sendiri, hidup untuk diri sendiri, kita tidak selamat, orang lain pun tidak selamat. Sikap hidup mengabdi, sikap hidup menghamba ini loh, cara Allah menyelamatkan manusia, supaya tidak jadi pemberontak.
Sedangkan manusia masih seenak sendiri. Tidak mau ikut dalam tatanannya Allah. Yang disebut menyenangkan Allah itu ngikuti kehendak Allah. Dengan kita mau menghamba, hati Allah disenangkan. Gimana tidak senang Allah? Kamu tak ciptakan untuk aku. Kamu sekarang hidup demi keselamatan orang lain. Kamu tahu hatiku, nak. Nah ini loh, akhirnya Bapa memanggil kita anak. Tetapi kalau kita sesuka sendiri, maunya sendiri, aku ingin begini, aku ingin begitu, Tuhan pusing, kamu tak ciptakan untuk mengabdi, kamu kok memberontak seenak sendiri. Kamu ngeklaim seenaknya, minta ini, minta itu, klaim janjinya. Allah sebagai yang diklaim, bingung enggak kira-kira? Kok kayak begini model anakku? Halo, Bapak Ibu? Sudahkah kita merenungkan hari-hari ini hidup kita ini memberontak atau mengabdi? Menyenangkan diri atau menyenangkan Tuhan? Menyenangkan diri atau menyenangkan Allah? Dalam hidup kerajaan Allah, hanya Allah Sang Raja itu yang boleh disenangkan. Kita tidak boleh senang sendiri. Meskipun bukan berarti kita menderita, tidak. Penderitaan yang kita alami itu kan hanya untuk pembentukan kita. Kalau kita sudah beres dari pembentukan itu, silahkan senang. Nah, kalau kita sudah beres karakternya, kesenangan yang kita miliki bukan lagi kesenangan jasmani. Pasti kesenangan yang baru, yang rohani. Selama kita masih kesenangan jasmani, kita ini anaknya setan, anaknya iblis. Menghargai materi lebih dari rohani. Mengutamakan cari duit daripada pembentukan karakter. Mengutamakan senang-senang sendiri daripada pengabdian. Halo? Coba renungkan. Seperti Yesus yang dengan tepat merespon penderitaan yang harus dia alami demi keselamatan kita, demikian kita seharusnya merespon penderitaan demi menanggung keselamatan sesama. Saya sebagai pendeta Bapak Ibu, khotbah ini kadang-kadang didengar, kadang-kadang tidak didengar. Kan kita juga kerasakan, oh ini cuek nih, oh ini lagi cuek nih, ini lagi mendengarkan, ini lagi cuek. Kelihatannya nanar matanya, apalagi ketip-ketip, oh ngantuk kelihatannya. Kan kelihatan kan? Kan sedih gitu loh. Diajak ngomong, gitu, tapi tidak direken, kan ada sedihnya. Kalau mengingat itu Bapak Ibu, saya sebagai manusia ini ya Tuhan capek kayak gini, Tuhan ngomong gak direken. Tapi saya selalu diingatkan, Fit, kamu hambaku, kamu budakku, ngomong wae. Sing penting kamu ngomong. Mereka mau menerima, tidak menerima, mereka mau dengar atau ngantuk atau mikir yang lain, itu urusan mereka. Kamu hamba. Lakukan saja tugasmu dengan setia. Di situ saya dapat penghiburan dan kekuatan. Tapi sebagai manusia Bapak Ibu, sebetulnya Tuhan males ngomong kayak gini, ngomong dewe rasanya. Ada gitu, ada. Saya khotbah, enggak asal khotbah Bapak Ibu. Saya khotbah malam ini itu sudah saya siapkan 3 minggu yang lalu. Setiap hari jika ada inspirasi yang masuk gitu ya, saya perbaiki, saya renungkan, saya perbaiki. Anda pikir jadi pendeta yang serius itu gampang? Anda pikir jadi pendeta, oh nanti malam khotbah ini hari ini
hari ini baru persiapan gitu. Enggak. Menggali tiap hari dari banyak sumber. Perenungan. Supaya yang disampaikan tepat. Ada hasilnya. Jadi kalau nggak didengar kadang-kadang, mubazir aku ini. Kadang-kadang gitu. Tetapi sekali lagi Allah menghibur. Kamu menggali jangan tergantung orang. Itu kan demi kamu sendiri. Ya Tuhan, demi aku sendiri. Jangan demi orang. Aku mengabdi padamu Tuhan, aku lakukan tugasku. Nah Anda juga begitu, apa panggilan Anda di hadapan Allah? Jangan nesu gara-gara orang lain tidak menghargai pelayanan Anda. Lakukan tugas Anda, lakukan saja karena Anda adalah hambanya, alatnya. Masalahnya nggak banyak orang Kristen merasa hamba. Gitu. Yesus tidak ngomel, tidak mencaci maki, tidak mengancam balik. Tidak mengancam Pilatus kan? Pilatus, berani kamu salib, tak kutuk jadi kodok. Enggak kan? Kalau Yesus lakukan itu selesai. Yesus kan ngomong, kamu pikir aku tidak bisa balas? Kalau aku panggil para malaikat, kalau aku panggil pasukanku, selesai. Yesus kan ngomong gitu, betul enggak? Pada waktu ditangkap di taman. Kamu pikir aku tidak bisa manggil satu pasukan malaikat untuk menghajar kamu? Enggak. Dia lakukan. Dia rela lakukan. Yesus telah memikul dosa kita supaya kita meninggalkan dosa. Ya, Yesus telah memikul dosa kita supaya kita meninggalkan dosa. Dan hidup dalam kebenaran. Jadi ada tujuan dalam penebusan. Ada tujuan dalam penebusan. Allah merelakan anaknya menebus manusia, supaya manusia bisa mengabdi. Ada tujuan. Ya, ada tujuan. Yesus bukan sekedar jadi penghapus dosa, ya, tetapi ada tujuan, yaitu jadi prototipe, menjadi teladan hidup dalam kebenaran bagi orang-orang percaya. Ya. Kalimatnya yang jelas, ini kan kalimat sastra, kadang-kadang orang bingung dan disalah tafsirkan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu, pemelihara pikiran, perasaan dan kehendak kita. Orang berpikir, bilur-bilur ini ngomong masalah sakit fisik. Betul enggak? Banyak gereja berpikir, oleh bilur-bilurmu kamu sembuh. Kanker, panu, kadas, kurap, dipikir itu. Kan bukan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Lanjut, sebab dahulu kamu sesat. Jadi bilur-bilur ini menyembuhkan dari penyakit kesesatan pikiran, kesesatan jiwa. Bilur-bilur Yesus, pengorbanan Yesus, penderitaan Yesus itu contoh bagi kita yang mau sembuh dari kesesatan pemberontakan manusia. Oleh bilur-bilurnya, oleh teladannya kamu sembuh. Itu loh maksudnya. Manusia sembuh dari penyakit jiwanya. Apa? Pemberontak. Suka-suka sendiri dalam hidup. Tidak mau tunduk, tidak mau mengerti keinginan Allah. Itu loh sakit jiwanya manusia. Kalimat ini tidak ada hubungannya dengan penyakit fisik Bapak Ibu. Ya. Sebab yang dimaksud adalah oleh teladan kerelaan menderita dalam ketaatan, kita bisa sadar seharusnya kita taat juga seperti Yesus seperti itu. Dulu kita tidak mengenal Allah, hidup sesuka sendiri, hidup sebagai pemberontak. Sekarang kita mengenal Allah, sekarang kita mengenal Yesus Tuhan kita. Ya taatlah seperti Yesus taat kepada Allah.
Jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Katanya udah Kristen, dibaptis sudah 10 tahun yang lalu, tetapi tidak ada perubahan. Mau jadi apa? Sekolah minggu terus. Nah ini loh masalahnya. Ya, ayo Bapak Ibu, ini peringatan penting. Menjadi hamba, itulah kasih karunia. Ya, kita bisa jadi hambanya Allah, itu kasih karunia. Kasih karunia diberikan agar kita belajar berhenti hidup sebagai pemberontak. Kasih karunia adalah panggilan untuk membentuk karakter sebagai hamba Allah. Ya. Pembentukan karakter, penebusan itu bertujuan untuk membentuk karakter. Kamu harus jadi hamba. Sebelum kamu kuakui sebagai anak, kamu harus lulus dulu jadi hamba. Ya. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa kita tidak akan pernah dianggap anak jika tidak memiliki karakter hamba. Galatia 4 ayat 7. Galatia 4 ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ya, kamu bukan lagi hamba. Tahu bedanya hamba dan anak? Hamba Bapak Ibu, melakukan segala sesuatu pengabdiannya itu karena diperintah. Betul enggak? Hamba itu bergerak karena diperintah bosnya. Tapi anak tidak. Anak itu mengerti hati ayahnya dan dia melakukan. Tidak perlu diperintah. Jadi kalau jadi hamba saja tidak, diperintah saja tidak berangkat, mungkinkah dianggap anak? Ya enggak. Kadang-kadang kita sama orang tua ya, nih, kalau pembantu kita sama majikan, misalnya siapalah namanya, Yem misalnya gitu ya, tolong belikan tahu campur, baru dia berangkat, betul ya? Kalau anak, kalau papanya senengnya tahu campur gitu misalnya, anak ini masuk membelikan tahu campur nunggu disuruh. Ngerti tidak maksudnya? Dia kan pasti punya kerinduan untuk belikan tahu campur. Bahkan yang tepat, papaku tuh senangnya tahu campur yang di gang itu. Yang lain tidak suka, dia cari yang persis. Itu anak. Melakukan sesuatu yang menjadi kesenangan orang tuanya tanpa diperintah. Itu anak. Seperti Yesus naik ke kayu salib, itu tidak perlu diperintah. Dia datang ke Yerusalem. Dia nyuruh murid-muridnya, ambilin keledai. Aku mau masuk Yerusalem. Dan Yesus masuk Yerusalem untuk menggenapi penyalipannya. Dia enggak nyuruh Petrus, Petrus ambilin keledai. Mari kita sekarang ke Mesir, kita jalan-jalan dulu. Enggak, masuk Yerusalem. Yesus tahu hati bapaknya, ini saatnya aku menyerahkan diri. Dia masuk sendiri. Anda tahu enggak panggilan Bapak Ibu? Anda tahu enggak? Ya, Bapak Ibu tahu enggak? Bapak itu kepingin disenangkan yang seperti apa? Lakukan tanpa perlu diperintah. Pak Pendeta, saya belum dikomando Tuhan, jadi saya enggak mau bantu gereja ini. Loh, enggak seperti itu. Maksud ngasih persembahan tunggu diperintah. Ini contoh saja ya, bukan saya nyuruh Anda ngasih persembahan. Ini contoh saja. Anda yang punya kesadaran bagaimana menyenangkan Bapak di surga.
Kelebihanmu apa? Kemampuanmu apa? Lakukan meskipun nggak disuruh. Punyalah hati, Bapak senang nggak kalau aku lakukan ini? Kalau kita yakin Bapak senang kita lakukan ini, lakukan sesuatu. Jangan disuruh, jangan nunggu disuruh. Anda masih level hamba. Halo, paham maksudnya? Ayo Bapak Ibu, Anda harus banyak merenung. Berdoa itu berpikir, Bapak apa yang kau sukai? Jangan cuma nyanyi. Kakek cangkem. Itu nanti. Tapi carilah dalam hadirat Allah itu, Bapak apa yang harus kulakukan demi kerajaanmu? Apa yang harus aku lakukan? Di komunitasku, aku bisa berperan apa? Lakukan sesuatu. Berpikirlah, bertindaklah. Itu anak. Jangan nunggu disuruh. Anda bukan lagi hamba. Itu maksudnya. Kita baca yuk, Markus 3 ayat 35. Markus 3 ayat 35, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Yang disebut saudara oleh Tuhan Yesus siapa? Yang melakukan kehendak Allah. Kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, kita tidak pernah jadi saudara Yesus, tidak pernah jadi anak. Yesus diakui Allah sebagai anak. Ini anakku yang tunggal, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Kalau kita mau jadi saudara Yesus, dengan kata lain kita mau jadi anak Allah, lakukan seperti Yesus lakukan. Naiklah ke kayu salib tanpa diperintah. Carilah penderitaanmu demi keselamatan sesama. Itu maksudnya. Carilah penderitaan kita demi keselamatan sesama. Yesus naik di kayu salib rela menderita demi keselamatan sesama. Kita harus cari penderitaan, bukan cari kesenangan terus. Cukup sudah. Cari penderitaan demi keselamatan sesama. Apa ya Bapak yang harus aku lakukan? Saya ini selalu terngiang, ya khotbahnya Pak Eras yang what must I do Lord? Wah itu sudah 5-10 tahun yang lalu kira-kira, tapi masih ingat. Karena itu aja belum maksimal kita lakukan. Jangan yang aneh-aneh. What must I do Lord? Pasti yang diperintah Tuhan itu sesuatu yang membuat karakter kita jadi lebih baik. Pasti. Tidak mungkin yang diperintah malah membuat karakter kita tambah buruk. Tidak mungkin. Ya. Nah, disinilah kita perlu belajar banyak. Ya. Disuruh berbagi. Itu contoh sederhana. Itu sebetulnya kan menyembuhkan kita dari pelitnya kita. Menyembuhkan kita dari egoisnya kita. Tidak mau tahu orang lain. Dengan berbagi kita belajar untuk jadi roti terpecah, anggur tercurah seperti Yesus. Orang bisa melihat kebaikan. Tidak melihat orang Kristen tambah, bengis. Matre. Beda ya Bapak Ibu. Beda. Kita dipanggil untuk menghamba kepada Allah. Ini loh panggilan Kristen. Menyenangkan hati Allah dengan tulus, tanpa embel-embel, kembali ya 30, 60, 100, tanpa embel-embel itu. Apalagi ayat itu 30, 60, 100 itu ngomong tentang firman, enggak ngomong soal duit. Lah kalau membaca Alkitab saja salah, kita mau dapat apa?